Sementara itu, saudara, pencarian hari ketiga pada kejadian laka tambang di kawasan UPP TMCM Desa Mayang, Kelapa Kampit, Belitung Timur telah dimulai kembali pada hari ini. Sampai saat ini, dua penambang yang terjebak di dalam lubang kedalaman 28 meter diketahui belum bisa ditemukan sejak pencarian pada Minggu 27 Juni 2021 siang. Dan Posar Belitung menegaskan bahwa operasi pencarian juga masih sama situasinya seperti hari sebelumnya. Pihaknya telah bekerja sama dengan PT MCM untuk menyedot air yang sudah memenuhi lubang tersebut di kedalaman 20 meter. Kondisi di lubang yang sangat rawan, berbentuk persegi dengan panjang sisi 60 hingga 80 cm ini tidak bisa diselami jika memakai tabung oksigen. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya update pencarian dua penambang ini, telah tersambung bersama saya wartawan Pos Belitung ada Brian Bimantoro di sana. Halo Brian. Halo Nila, selamat siang. Selamat siang, Brian. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini dari pencarian korban di hari ketiga ini? Baik Nila, bisa saya kabarkan untuk pencarian hari ketiga pada tanggal 29 Juni hari ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi oleh tim SAR gabungan. Dan dari keterangan dan Posar Belitung, Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa untuk kondisi dan situasi di lapangan masih sama seperti hari kemarin, namun untuk pada saat ini mereka lebih bekerja sama dengan perusahaan setempat, yaitu perusahaan PT MCM yang mana memiliki lokasi IUP di lokasi tersebut, yaitu di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Untuk dari hasil kerjasama tersebut, perusahaan sudah menurunkan mesin pompa air yang lebih besar untuk menyedot air di dalam lubang di kedalaman 28 meter tersebut. Karena dari keterangan dan Posar sendiri bahwa untuk kedalaman 28 meter itu 20 meter diantaranya sudah terendam full dengan air. Untuk kemudian pencarian korban hari ini bakal terus dilakukan mengingat SOP dari pencarian sendiri adalah 7 hari. Begitu Nila. Brian, kemudian berdasarkan informasi yang saya peroleh ada anggota Basarnas yang sempat turun ke lubang tersebut. Bagaimana kondisi di dalam lubang berdasarkan pengakuan dari tim yang turun? Baik Nila, untuk dari pencarian hari kedua kemarin, tim SAR gabungan melakukan assessment atau yaitu meneliti kondisi di lapangan seperti apa yang ada di dalam lubang tersebut. Untuk meneliti tersebut, diturunkan satu anggota Basarnas, yaitu bernama Dimas Handika, yang turun ke bawah. Dan dari keterangan Dimas bahwa kondisi di lapangan atau di lubang tersebut sangat rawan dan sangat sempit, dengan kondisi atau luas persegi dengan sisi hanya 60 sampai 80 cm saja. Jadi untuk opsi-opsi penyelaman, opsi alat berat untuk mengevakuasi korban di kedalaman 28 meter tersebut sangat sulit. Dari keterangan dan Posar Belitung sendiri menyatakan bahwa untuk keberhasilan penyelamatan korban yang terjebak di dalam lubang tersebut 70-30 dengan 70% adalah gagal. Begitu Nila. Artinya terkait kondisi korban, apakah memungkinkan jika nantinya korban masih bisa ditemukan dalam kondisi lubang yang sangat rawan ini, Brian? Baik Nila, dan Posar Belitung Rahmatullah Hashim mengakui bahwa berdasarkan dengan kondisi lapangan setelah asesmen pertama, dan Posar Belitung menyatakan bahwa kemungkinannya 50-50. Jadi ketika korban ini sampai saat nanti belum bisa ditemukan, bisa dipastikan bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian Nila, untuk proses pencarian korban sendiri masih akan terus dilakukan, dan ketika mesin pompa penyedot air ini sudah berhasil dilakukan, maka tim SAR gabungan bakal melakukan asesmen kedua, yaitu lebih menurunkan beberapa personil ke dalam lubang tersebut untuk meneliti bagaimana keadaan di dalam lubang tersebut. Gitu Nila. Terkait penanganan laka tambang ini, kemudian apakah ada tindakan lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak akan terjadi kembali, Brian? Baik Nila, dari keterangan Kepolisian Resor Belitung Timur atau dalam hal ini adalah Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, AKP Dedi Nuari, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan lokasi tambang tersebut. Dia juga belum bisa memastikan bagaimana keadaan ataupun kepastian peristiwa ini, dan pihaknya juga sedang bersiap untuk sedang menunggu proses pencarian sampai korban bisa ditemukan. Namun ketika korban tidak bisa ditemukan sampai nanti
diputuskan oleh tim SAR gabungan, maka tim kepolisian bakal lebih menyoroti kepada ilegal atau legalnya proses atau kegiatan penambangan di lokasi underground tersebut. Begitu, Mila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara, berikut wawancara dari anggota Basarnas Belitung dan juga Kasat Reskrim Polres Belitung Timur untuk Anda. Baik, untuk posisi kita masuk tadi, kita rencananya mau coba dulu 2 orang. Terus pas kita coba ke dalam, itu ternyata untuk 1 orang juga sulit, apalagi untuk 2 orang. Untuk kedalaman kurang lebih 8 meter ke bawah, ke atas. Nah, untuk di bawah itu udah ada genangan air tuh, juga cukup licin di bawah itu. Oke. Di dalam sendiri keadaannya seperti apa, Bang? Ada benda-benda atau kabel atau seperti apa? Untuk awalnya, untuk pertama tadi ada kabel tapi udah diberesin, udah diangkat. Untuk listrik juga udah steril ya, Bang? Iya, okay. Udah disteril. Di dalam situ Abang ada ngeliat apa, Bang? Kondisinya seperti apa? Bisa digambarkan secara detail? Kalau untuk kondisi di bawah sendiri itu udah tergenang air. Untuk napas juga sirkulasinya kurang juga. Untuk tadi kurang lebih 5 menit itu udah mulai agak sesak di dalam, panas juga. Berarti Abang enggak ada kayak bawa oksigen atau semacamnya gitu, Bang? Enggak ada, Bang. Karena yang sempit tadi, Bang. Iya. 60 kali 80 kira-kira, Bang? Ya, kurang lebih sentimeter. Oke, Bang. Pas di dalam itu 5 menit. Ada Abang dengar suara-suara apa gitu, Bang? Kalau untuk suara sih enggak ada, Bang. Ada, Bang. Suara-suara air aja, Bang, ya? Iya. Pas ditunjuk untuk turun itu, Abang ada rasa apa, Bang? Getar atau seperti atau karena emang ini udah tanggung jawab Abang? Ya, karena juga udah tanggung jawab. Untuk perasaan takut tuh pasti ada, Bang. Kegiatan kayak gini, apalagi yang lagi tambang masuk ke dalam lubang itu pasti ada rasa khawatir, takut ada. Tapi yang namanya tugas harus wajib. Yang kami periksa yaitu rencananya ada 4 orang berteman, yaitu Hardi, Wirya, Asep, dan Juhedi. Tapi sampai saat ini baru 3 orang karena saudara Wirya masih sakit di bagian punggung. Jadi sampai saat ini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap saudara Wirya. Untuk berempat ini mereka sekarang di posisinya berada di mana? Saat ini berada di Polres untuk dilakukan pemeriksaan guna diambil keterangannya. Perkiraan bakal ada tersangka dari tambang liar. Ini tambang liar, bukan? Untuk hal tersebut belum bisa saya berikan statement masalah tambang liar atau enggak, karena kami juga melakukan penyelidikan dalam penyebab terjadinya kecelakaan ini, dan apabila itu menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa, kami akan mencari apa penyebabnya dan siapa pelakunya, seperti itu. Berarti sampai saat ini belum ada kepastian tersangkanya gitu, dan ya? Belum ada kepastian. Dari pihak MCM sendiri tahu ada aktivitas di situ? Kalau itu kami belum sampai ke sana, karena murni dalam 2 hari ini kami masih memeriksa dari teman dari orang yang belum ditemukan sampai saat ini, yaitu saudara Narjo dan saudara Andi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.